أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا فتاح العليم. بسم الله يا فتاح العظيم. طه رسول اليتيم. طه رسول الكريم. الحمد لله بنورك الشافي الحكمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مجرى أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وأرس مملكتك ونورك الحكمة الشافي. كافها يا عين صاد برحمتك يا أرحم الراحمين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية. يهديكم الله كلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا سيد البركة يا إمام الكرامة. أما بعد. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang kami harapkan doa dan restunya. Khusus wabil khusus kembali mari kita berdoa, mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, dan disatukan seluruh murid dan jamaah beliau, dan digabungkan ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Rustomo, dan juga beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Rozikan sekeluarga, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimakumullah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku, keluargaku seiman seakidah, senasib seperjuangan fitinil Islam yang kami cintai, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama kembali, di malam yang penuh dengan berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
malam yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama mari kita haturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita yang mendalam keharibaan Zat yang setiap saat dan detik membelai kita dengan kasih sayangnya, Zat yang setiap saat dan detik menjaga kita, Zat yang setiap saat dan detik membimbing kita, melindungi kita bersama, Zat sesembahan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita ikrarkan rasa syukur kita. Kita ikrarkan rasa syukur yang bersumber dari rasa kita yang paling dalam bersama-sama. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli dalam bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sang proklamator dinul Islam. Rasulullah hadir sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah hadir sebagai suluh, sebagai suri tauladan yang memberikan tuntunan-tuntunan, memberikan contoh yang nyata, akhlakul karimah, yang memberikan contoh nyata tentang bagaimana cara menjalani hidup yang benar, baik lahir maupun batin. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka tentunya betul-betul dalam pribadi Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, terdapat suri tauladan yang bagus, suri tauladan yang baik dan benar. Maka ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita membahas tentang Rasulullah, di saat kita mengingat tentang Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di situ jelas-jelas Allah berfirman di dalam pribadi para rasul, khususnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, terkandung contoh budi pekerti yang luhur. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku rahimahullah, maka dengan ayat ini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan firman, memberikan kalamnya kepada kita manusia. Tatkala kita mengingat Rasul, tatkala kita membahas tentang Rasul, tatkala kita menyebut asma baginda Rasul, khususnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya mengaku sebagai umatnya, tidak hanya mengaku sebagai pengikutnya, tidak hanya senang melantunkan asmanya, tidak hanya senang melantunkan sholawat kepada baginda Rasul, tetapi di situ ayatnya adalah uswatun hasanah. Terkandung uswah. Apa yang dinamakan uswah? Suri tauladan. Di dalam kepribadian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkandung suri tauladan yang harus sudah selayaknya dan sepantasnya kita ikuti tatkala kita mengaku sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah itu adalah hasilnya contoh budi pekerti yang luhur. Maka tatkala kita mengikuti uswatun hasanah Rasulullah, hadirnya akhlakul karimah, hadirnya khuluqul azim,
hadirnya khuluqul Quran, hadirnya khuluqur Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhlak hablum minallah dan akhlak hablum minan nas, akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, akhlak yang baik dan benar, baik akhlak kepada Sang Pencipta, Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak kepada makhluk sesama manusia. Ini pesan hikmahnya. Saudaraku rahimakumullah, semoga kita dan keluarga kita termasuk dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan umat baginda Rasul yang sejati. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah di depan beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Rustono memberikan wawasan pandangan, memberikan nasihat yang sangat dalam kepada kita semua tentang wasiat dan amanah dari guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Reksan kepada beliau. Beliau berpesan guru kita kepada sesepuh kita untuk berhati-hati dalam menjalani hidup. Pesan hikmah yang sangat luhur, pesan hikmah yang sangat mulia yang malam ini sampai kepada kita. Sekian puluh tahun yang lalu itu dingendikake guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Reksan kepada beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Rustono. Dan malam ini beliau membuka nasihat itu yang alhamdulillah itu berarti juga nasihat untuk kita semua yang hadir di sini khususnya. Alhamdulillah bahwa pesan dari beliau bukan cuma untuk sesepuh kita. Pesan dari beliau ini juga untuk kita semua. Berhati-hatilah dalam menjalani hidup. Berhati-hatilah di dalam menjalani kehidupan ini, agar kehidupan kita ini betul-betul sesuai dengan uswahnya Rasulullah, sesuai dengan tuntunan-tuntunan baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka agar tidak jauh daripada tuntunan Rasulullah, apalagi terlepas, na'udzubillah min dzalik, harus betul-betul merapat. Yang namanya tuntunan itu tidak akan mungkin lepas. Yang namanya tuntunan itu pasti kantil. Yang namanya tuntunan itu pasti menyatu dan melekat. Antara tuntunan dengan yang dituntun, antara yang menuntun dengan yang dituntun, itu akan tersambung, menyatu, baru bisa mengikuti tuntunan. Maka tatkala antara tuntunan dengan yang dituntun ini lepas, di saat manusia ini sudah mulai jauh daripada tuntunan Rasulullah, manusia semakin jauh daripada zat yang menuntun, maka yakin berjalan tetap berjalan. Manusia masih diberikan kekuatan untuk berpikir, kekuatan untuk melangkah, kekuatan untuk berpendapat, kekuatan untuk mengambil keputusan. Tapi apapun seluruh yang dilakukan manusia, baik lahir maupun batin, sama sekali tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten sama, casingnya mungkin sama, kulitnya mungkin sama, tetapi ternyata isinya sudah berbeda. Inilah zaman akhir.
Inilah azabul hari, azabuhum taifah. Ini yang sudah diwanti-wanti oleh yang guru kita, diwanti-wanti oleh guru kita, diwanti-wanti oleh baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa akan hadir zaman yang begitu porak-poranda dalam kehidupan manusia. Kelihatannya Islam tetapi tidak bertuhan kepada Allah. Kelihatannya sholat tetapi tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya bibirnya basah dengan asma Allah, tetapi tidak mampu menembus di dalam relung-relung batinnya, tidak sampai dalam jiwanya. Na'udzubillah min na'udzubillah min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, ini yang terjadi. Alhamdulillah, malam ini kita masih di bulan yang mulia, yaitu bulan Maulud, bulan Rabiul Awwal, bulan yang menjadi saksi lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka layak dan pantas kembali Pak Bu kita bersyukur. Tidak cuma teori, tidak cuma pembahasan, tidak cuma sebagai pengertian basa-basi, tetapi betul-betul sejatinya syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita atas hadirnya baginda Nabi Muhammad. Bersyukur kita atas kerasulan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah akbar, yang membawa risalah yang agung, yang mengajak manusia minad dhulumati ilan nur, keluar dari kegelapan menuju cahaya hidayah Allah. Layak dan pantas kita bersyukur. Alhamdulillah. Seberapa besar perhatian kita Pak Bu? Seberapa besarkah perhatian kita yang kita curahkan untuk proses sejarah kehadirannya Rasulullah? Telinga kita mendengar tentang sejarah hadirnya Rasulullah, hati, rasa, pikiran kita menyambung tentang sejarahnya Rasulullah. Maka kembali kepada pribadi kita, apa arti daripada kelahiran Nabi Muhammad bagi kita semua? Baginda Rasul sudah jelas manusia yang mulia. Baginda Rasul sudah jelas akhlaknya luhur. Baginda Rasul sudah jelas betul-betul sifatnya siddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Baginda Rasul sudah jelas betul-betul manusia yang mulia zahir dan batin. Baginda Rasul jelas diutus langsung oleh Allah, resmi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menata akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Niku sampun jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sudah jelas Pak, bahwa tujuan Rasulullah adalah membangun akhlak, mengajak kita keluar dari kegelapan, mengajak kita untuk berakhlakul karimah dengan akidatul Islam. Dengan agama Islam mengajak kita bertuhankan Allah. Al-Islamu dinut tauhid. Islam itu adalah agama tauhid. Bahwa Islam itu tujuannya adalah mentauhidkan manusia, untuk manusia betul-betul bertuhan kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa zahiran wa batinan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini jelas. Yang belum jelas itu apa? Yang belum jelas dan bahkan yang tidak jelas sampai detik saat ini itu apa? Adalah kepribadian kita semua. Tiap tahun kita memperingati Rabiul Awal, tiap tahun kita memperingati hadirnya baginda Nabi Muhammad. Jelas itu, yang kurang jelas, yang belum jelas, dan bahkan yang tidak jelas adalah kepribadian kita sendiri. Usia sudah semakin tua Pak Bu,
Usia sudah semakin tidak muda lagi, khususnya yang sudah kepala 40 tahun ke atas. Sudahkah kita ini jelas? Pernahkah kita prihatin? Pernahkah kita sejenak berpikir, bertafakkur dan bertadakur tentang kejelasan nasib kita, tentang kejelasan kepribadian kita, tentang kejelasan identitas kita? Ini yang harus diperingati. Ini yang harus diperingatkan setiap saat dan detik. Sudah sampai mana kesungguhan kita dalam mengikuti Rasulullah? Sudah sejauh mana kesungguhan kita dalam berhijrah, meninggalkan segala kezaliman, meninggalkan segala kemungkaran, meninggalkan segala kemaksiatan? Ini harus ada program dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, maka ngaji ini adalah mengasah jiwa kita, harus berprogram. Harus ada program dalam berjuang. Kalau hidup ini nggak ada program perjuangan, nanti ngantuk, Pak. Seperti orang zikir tapi nggak ada program batin, program hatinya dalam memanggil Allah, program rasanya dalam mengagungkan, merasakan keagungan Allah, program akalnya dalam bertafakur tunduk kepada Allah. Yakin zikirnya ngantuk, ini nggak ada program, jadi nggak bunyi, hatinya nggak bunyi, rasanya nggak muni, jiwanya juga tidak bunyi. Akhirnya yang bunyi nafsunya, jadi ngantuk. Sama orang hidup, Pak, Bu. Orang hidup itu kalau nggak ada program tentang program perjuangannya Rasul, kalau kita tidak memprogram kehidupan kita sendiri, tidak memprogram hidup kita sendiri bagaimana sesuai dengan program perjuangannya Rasulullah, yakin hidupnya akan hambar. Hidupnya akan hambar, hidupnya akan biasa-biasa saja, seperti orang duduk zikir yang ngantuk. Uripe akan penuh dengan impian hawa nafsu. Maka tatkala ada orang hidup, setiap bangun tidur sampai mau tidur yang ada hanya angan tentang kesenangan. Dari kesenangan yang satu menuju kesenangan yang lain. Satu kesenangan membutuhkan waktu 3 bulan untuk mencapainya, mengorbankan waktunya, pikirannya, harta bendanya, angannya, hati dan rasanya untuk bagaimana sepakat menggapai kesenangan. Setelah kesenangannya tercapai, paling bertahan berapa hari? Setelah bertahan berapa hari, maka itu lepas sirna, karena nafsu itu nggak langgeng, seneng itu nggak langgeng, berputar terus di bulan baleni. Setelah satu kesenangan berhasil, muncul lagi 2 kesenangan, 2 keinginan. Setelah muncul 2 keinginan, digunakan seluruh kekuatan yang ada, yang diberikan oleh Allah, bagaimana kesenangan, keinginan nafsu duniawinya ini tercapai. 1 tahun bisa tercapai, ternyata sebentar tepat berubah lagi keinginannya, tambah brutal, tambah luar biasa. 10 keinginan hadir, kembali manusia meniti mencapai keinginannya itu terus, tidak pernah putus. Naudzubillah min dzalik. Maka beliau Imam Ghazali memberikan nasihat kepada kita semua. Manusia yang hidupnya hanya menuruti hawa nafsu seperti manusia yang sedang berlautan, yang sedang berenang di lautan luas tanpa batas. Naudzubillah min dzalik. Hanya capek, Pak. Berenang di lautan samudra luas yang tanpa batas, tidak pernah terhenti. Naudzubillah min dzalik. Inilah, maka mari
Hidup ini kita kembalikan kepada titik awal. Hidup ini mari kita kembalikan pada porosnya Pakku. Kita kembalikan pada kodratnya, bahwa kehidupan ini hadir adalah penghambaan, pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dihidupkan oleh Allah untuk menghamba kepada Allah. Kita dihidupkan oleh Allah ini sebagai budaknya Allah, sebagai kawulanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah hamba Allah yang baik, jadilah hamba Allah yang setia, jadilah hamba Allah yang betul-betul ikhlas. Bagaimana cara menjadi hamba Allah yang baik? Allah kasih, Allah hadirkan contohnya. Siapa? Rasulullah. Allah hadirkan contohnya. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contohnya kembali kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini jangan sampai hilang. Ini jangan sampai terhalang Pakku. Karena tatkala pandangan hati ini terhalang dari tuntunan Rasulullah, pandangan hati mulai samar dengan tuntunannya Rasulullah, seperti orang yang berjalan dengan alamat yang samar, sebagaimana disampaikan sesepuh kita di depan, maka jalannya akan gontai, jalannya akan linglung, jalannya akan gentayangan, ke kanan, ke kiri, berputar, putar balik terus, tanpa tahu tujuannya harus kemana. Ini akhir zaman, Pak. Banyak manusia yang kehilangan tuntunan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala jiwa manusia ini terang, di saat hati manusia ini mulai bersih, hatinya mulai terbuka, tutup hijab yang menutupi batin mulai rontok satu persatu, mulai hilang sirna segala kegelapan yang menutupi lensa hati manusia, maka hati manusia akan kembali normal. Nur aininya manusia akan kembali hadir, basirah manusia akan kembali terbuka, bukan melihat gaib yang sifatnya adalah gaib jin dan syaitan, tetapi mampu melihat kegaiban tuntunan Rasulullah, mampu menyaksikan tentang tuntunan Rasulullah. Semakin jelas tuntunan Rasulullah, semakin yakin kita menjalani hidup. Semakin jelas tuntunan Rasulullah, semakin kuat semangat tekad kita untuk berjuang di jalan Allah, membawa pribadi, keluarga dan masyarakat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apa Pak yang menutupi hati sehingga manusia akhir zaman kesulitan menyaksikan tuntunan Rasulullah? Yang menutupi adalah satu, hubbud dunya ra'sul kula khati'ah. Kembali lagi, kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan kepada selain Allah mulai subur dalam jiwanya, menjadikan manusia itu terikat. Begitu kita cinta kepada dunia seisinya, maka jiwa kita akan terikat, ditali pati oleh dunia. Begitu kita cinta kepada bondo dunyo, maka jiwa kita akan dibondo urusan dunyo. Urusan dunyo niku mboten urusan duit mawon. Urusan dunyo niku nggih urusan sakliyane urusan mendekat kepada Allah. Urusan dunia adalah urusan selain penghambaan kita kepada Allah. Ini akan menjadi bondo dunya. Mula wong sing edan dunya, bondo dunya bakal dibondo urusan dunya. Meh salat niku sehat, begitu wis wundu mriyang gak sido salat.
Meh ngaji kita sehat, begitu meh mangkat tiba-tiba meriang gak sido ngaji. Ini harus hati-hati Pak. Tanda-tandanya ini harus hati-hati. Karena kita ngaji ini mengasah jiwa. Wong ngaji kuwi mau mesti zikir, wong nak zikir menghasilkan buahnya pola pikir yang baik. Maka tadakkur itu pasti tafakkur. Orang yang berzikir maka pikirannya akan sehat. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembali kepada tuntunan baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Secara batin Pak, kita harus betul-betul berjuang, berikhtiar dan berdoa untuk menyatunya rasa kita dengan rasanya Rasul. Tidak akan mungkin kita mampu menyatukan Pak Bu. Boten mungkin kula jenengan sami kok sakit menyatukan wong kula jenengan sami niki zalim, sedangkan rasa Rasul itu adalah rasa yang suci. Mustahil tanpa pertolongan Gusti Allah. Mustahil Pak kula jenengan sami sakit tanpa ditulungi Gusti Allah. Maka mengemislah nyenyuwun dumateng Gusti Allah. Kita sudah diajarkan oleh yang guru kita dan guru kita bahwa menyatu dengan rasanya Rasul, ikhtiarnya, doa memohonnya, proposalnya kita dengan sholat ruhur Rasulullah, kemudian zikir sholawat dan tahan nafas atau kikmir. Mohon disatukan rasa kita dengan rasanya Rasul. Ini adalah proposalnya, ini adalah pengajuannya, permohonan kita kepada Allah agar disatukan rasa kita dengan rasanya Rasul. Tatkala ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disestempel proposal fulan bin fulan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita termasuk golongan manusia yang beruntung. Alhamdulillah. Maka tatkala ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat Allah menerima doa-doa kita, harapan kita disatukan roh rasa kita dengan ruh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yakin hikmah ini akan hadir, proses ini akan turun. Sedangkan saat itu kita masih dalam kegelapan Pak Bu. Sedangkan saat itu bangunan kita masih kandang wedus. Saat itu hati kita masih kotor. Saat itu jiwa kita masih kotor. Saat itu langkah kita masih jauh dari jalannya Rasul. Maka bagaimana Allah akan menghadirkan prosesnya? Modal kita adalah ikhlas.